Saudara, mari kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Natal ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh kami rayakan bersama-sama hari ini. Dan Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga pada waktu kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, Engkau menarik kami untuk dekat kepadamu dan tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita bersama membuka satu bagian Alkitab dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 23. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada 3 kisah berturutan, saudara, di dalam bagian ini. Matius 2 mulai dari ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah sekian tahun lamanya menjadi orang Kristen, saya kira saudara akan familiar dengan kisah-kisah Natal. Saudara, kita tahu tentang kisah Maria, tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, tentang gembala di padang, tentang malaikat yang bernyanyi, dan juga tentang orang Majus. Semuanya adalah kisah-kisah yang familiar bagi kita. Tetapi saudara, kisah yang kita baca hari ini, 3 kisah ini. Keluarga Yesus menyingkir ke Mesir, lalu pembunuhan anak-anak di Betlehem, dan kembalinya Yesus dari Mesir dan disebut orang Nazaret. Ketiga kisah ini, walaupun mungkin juga familiar, sejujurnya bukanlah kisah-kisah favorit kita waktu Natal. Karena kisah-kisah ini berbicara tentang tragedi di sekitar kisah Natal karena manusia menolak Yesus. Nah saudara, ada sebuah blog yang bercerita tentang sepasang suami istri dari Amerika yang traveling ke Filipina beberapa tahun lalu. Dan di sana kemudian mereka menemukan sebuah klinik yang menangani penyakit kusta. Dan ada banyak orang di daerah itu yang kena penyakit kusta. Dan klinik itu melakukan pengobatan dengan memberikan pil yang harus diminum berulang kali di dalam jangka waktu tertentu sampai kemudian orang itu sembuh. Lalu pasangan suami istri ini melihat klinik itu, pasien mengantri sangat panjang untuk mendapatkan pil yang mereka perlukan itu. Tetapi saudara, kemudian suami istri juga melihat ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu sebelum pintu keluar dari klinik itu, ada dokter yang berjaga di sana. Dan dia meminta setiap pasien untuk membuka mulutnya, dan dokter itu memastikan bahwa obatnya betul-betul sudah ditelan oleh pasien itu. Apa yang terjadi saudara? Karena rupanya mereka menemukan bahwa banyak pasien yang menerima pil itu, meminumnya di depan dokter, tapi begitu keluar dari klinik, mereka meludahkan keluar pil itu. Nah saudara, kalau kita tanya kenapa mereka lakukan itu? Jawabannya adalah karena mereka ingin tetap punya penyakit kusta. Mereka tidak ingin sembuh karena mereka mendapatkan banyak keuntungan dengan penyakit itu.
Rupanya ada bantuan uang yang mengalir ke keluarga-keluarga penderita penyakit kusta, baik dari lokal maupun dari luar negeri. Bantuan itu mengalir. Dan mereka tahu begitu penyakit mereka berakhir, bantuan uang juga berakhir. Maka mereka memilih tidak sembuh karena keuntungan yang mereka dapatkan. Bahkan saudara, ada beberapa laporan mengatakan mereka dengan sengaja menularkan penyakit itu kepada anak-anak mereka, supaya memastikan keluarga mereka tetap mendapat bantuan uang. Saudara, bisakah kita membayangkan ada orang-orang yang seperti demikian, ingin tetap punya penyakit kusta, tidak ingin sembuh, bahkan meludahkan keluar pil yang bisa mengobati mereka itu. Tetapi saudara, sebetulnya itulah yang terjadi terus menerus di dalam hal manusia memerlukan keselamatan. Yesus Kristus adalah jawaban untuk menyembuhkanmu dari dosa, untuk menyelamatkanmu dari kematian. Tapi banyak orang menolak dia dan memilih tetap untuk dengan penyakit mereka tinggal di dalam jalan hidup mereka yang berdosa, daripada mereka menerima Yesus. Waktu Yesus datang, saudara, Alkitab mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang yang dia ciptakan, tapi mereka menolak dia. Mereka tidak ingin kesembuhan, mereka tidak ingin keselamatan, mereka tidak ingin Allah menerangi hidup mereka. Dan itu terjadi bukan di akhir hidup Yesus di dunia, pada waktu manusia menyalibkan Yesus, tapi di awal sekali ketika Yesus baru lahir, penolakan itu sudah terjadi. Dan itu yang dikisahkan di dalam bagian yang kita baca ini. Nah saudara, sebelum kita mulai memperhatikan satu persatu kisah ini, ada satu hal yang menarik. Ketiga kisah ini selalu ditutup dengan kalimat yang kurang lebih mirip, berbunyi begini: hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Tiga kisah itu selalu ditutup dengan kalimat yang serupa. Saudara, apa maksudnya? Setiap peristiwa yang dikisahkan ini, Matius berkata ini menggenapi firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Maka di mata Tuhan, peristiwa-peristiwa ini bukan sekedar tragedi, tapi justru menggenapi maksud Tuhan. Mari kita perhatikan satu persatu saudara kisah ini. Yang pertama saudara, di dalam ayat 13-15 tentang penyingkiran ke Mesir. Saudara, orang-orang Majus adalah ahli bintang dari timur yang datang untuk menyembah Yesus. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka bertanya kepada Herodes, di mana raja yang baru dilahirkan? Kami melihat bintangnya. Dan itu menimbulkan paranoid yang besar pada Herodes. Maka dia bertanya kepada ahli Taurat dan mereka mengatakan, ada tertulis di kitab Nabi, raja akan lahir di Bethlehem. Maka orang Majus pergi ke sana. Dan setelah mereka menyembah Yesus dan berangkat pulang, datanglah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, siapa Herodes? Herodes adalah orang yang diangkat oleh pemerintah Romawi untuk menjadi raja di daerah orang Yahudi. Dan orang Yahudi membenci dia. Itu sebabnya saudara, Herodes tidak pernah merasa aman dengan kekuasaannya. Maka dia tidak ragu membunuh siapa saja, termasuk keluarganya sendiri yang dia curiga akan merebut kekuasaannya. Dan ketika dia mendengar dari orang Majus ada raja yang baru dilahirkan, dia memutuskan bahwa raja itu, siapapun itu, harus mati. Maka malaikat Tuhan kemudian menyuruh Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus lari ke Mesir. Dan malam itu juga Yusuf bangun, membawa keluarganya lari ke Mesir dan tinggal di sana. Tetapi yang sangat menarik adalah Matius mengatakan begini, hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Artinya saudara, larinya Yesus ke Mesir adalah supaya satu kali Yesus kembali dari Mesir dan menggenapi firman, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, firman Tuhan yang dimaksudkan digenapi ini adalah Hosea pasal 11 ayat 1. Dan peristiwa yang dimaksud oleh Hosea adalah keluarnya Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, maka Tuhan berkata, dari Mesir panggil anakku. Tapi kalau Hosea bicara tentang Israel keluar dari Mesir, Matius di sini bicara tentang Yesus yang keluar dari Mesir. Saudara, Matius tahu bahwa Hosea memang bicara tentang Israel. Tapi Matius melihat bahwa ini juga bicara tentang Yesus. Dan Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menggantikan kita. Saudara, bangsa Israel dulu dipanggil
menjadi umat Tuhan, disebut anak-anak Allah. Tuhan mau mereka beribadah kepadanya. Tuhan mau mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tapi mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Maka Yesus datang sebagai anak Allah yang sejati menggantikan mereka. Dan dia taat sampai mati. Supaya dia bisa menyelamatkan kita dari dosa. Jesus came for us. Saudara, tapi manusia menolak Yesus. Seolah-olah saudara membayangkan setan di awal kedatangan Yesus sudah menggerakkan manusia untuk meludahkan keluar jawaban atas masalah mereka. Mereka menolak Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Ayat 16-18 tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Saudara, Herodes kemudian sudah berpesan kepada orang-orang Majus agar setelah mereka menyembah Yesus, mereka kembali kepadanya dan memberitahu di mana Yesus. Tetapi kemudian setelah dia menunggu beberapa waktu lamanya, dia sadar dia sudah diperdaya oleh orang-orang Majus. Karena mereka tidak kembali kepadanya, mereka mengambil jalan lain untuk kembali ke negara mereka. Maka dengan sangat marah, Herodes kemudian menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan wilayah sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Artinya berdasarkan perkiraan, Yesus waktu itu berusia di bawah 2 tahun. Mungkin baru beberapa bulan atau mungkin hampir 2 tahun. Dan saudara, kita bisa membayangkan betapa mengerikannya suasana waktu itu. Saudara, kalau kita mau fair, saudara, ini bukan peristiwa yang sampai ratusan ribuan anak mati, bukan begitu. Bethlehem sangat kecil sekali dan para ahli sepakat anak berusia di bawah 2 tahun di daerah sana tidak mungkin lebih dari 20 orang. Saudara, walaupun bukan berarti itu adalah jumlah yang kecil, 1 anak dibunuh pun sudah sangat mengerikan. Tetapi saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang biasa sekali dilakukan oleh Herodes di dalam kekejamannya. Saudara, kalau orang bilang begini, kalau waktu itu ada koran, mungkin tiap hari headline-nya sama. Herodes membunuh siapa, tiap hari sama. Karena saking seringnya dia membunuh orang di dalam banyak kesempatan. Saudara, di peristiwa yang menunjukkan betapa ngerinya Herodes, dan kita bisa membayangkan suasana waktu itu, kepanikan para orang tua, jeritan, tangisan mereka yang bayinya dibunuh tanpa sebab oleh Herodes. Dan Matius kemudian mengatakan begini, dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, firman yang dikatakan digenapi ini berasal dari Yeremia 31 ayat 15. Yang bicara tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel. Saudara, Yeremia bernubuat satu kali nanti orang Israel akan ditawan oleh tentara Babel. Mereka dikumpulkan di dekat Rama sebelum digiring ke Babel. Rahel adalah istri dari Yakub, ibu dari orang Israel. Dan kubur Rahel ada di Rama. Maka Yeremia menggambarkan Rahel dari kuburnya menangis melihat anak-anak Israel. Anak-anaknya ditangkap, dibuang karena mereka menolak Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Pertanyaan saudara, mengapa Matius mengutip ayat ini di sini? Yang pertama adalah karena Yeremia 31 ayat 15 digenapi sekali lagi di dalam bagian ini. Anak-anak di Bethlehem dibunuh dan seakan-akan Rahel dari kuburnya menangis melihat anak-anak itu harus mati karena lagi-lagi manusia menolak Tuhan. Manusia ingin membunuh Yesus yang datang untuk menyelamatkan. Tetapi yang kedua, saudara, Matius mengutip Yeremia 31 ayat 15 di sini karena Yeremia 31 ditulis di dalam konteks pengharapan. Sekalipun ada kesedihan, orang Israel dibuang ke Babel, tapi ada harapan yang tidak kalah besar karena orang-orang itu pasti akan kembali. Maka sekarang Matius mengutip Yeremia 31 ini seakan juga berkata begini, sekalipun ada air mata karena pembunuhan oleh Herodes, sekalipun duka citamu besar, sekalipun kamu berteriak dan seakan tidak ada yang mengerti, sekalipun kesedihanmu seperti tidak ada jalan keluar, ada pengharapan yang sangat besar karena Yesus pasti akan kembali dari Mesir untuk menyelamatkanmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara. Di ayat 19-23 bicara tentang kembalinya Yesus dari Mesir ke Nazaret. Saudara, setelah Herodes mati, sekali lagi malaikat Tuhan kemudian datang kepada Yusuf dan menyuruh dia kembali ke Israel. Tetapi pertanyaannya, kembali kemana? Saudara, Matius mengatakan setelah didengar Yusuf bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, maka dia tidak jadi pergi ke sana. Artinya sangat mungkin tadinya Yusuf berencana ingin membawa keluarganya ke daerah Yudea. Dan sangat mungkin itu berarti adalah ke Bethlehem.
Karena itulah kota asal nenek moyangnya dan itulah tempat Yesus dilahirkan. Tetapi karena Arkelaus menjadi raja di daerah Yudea, Yusuf tidak jadi ke sana dan Tuhan memberi petunjuk untuk dia pergi ke Galilea. Dan di sana dia tinggal di Nazaret. Dan Matius kemudian mengatakan hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Saudara, tidak banyak yang memperhatikan bahwa kalimat ini sebetulnya sangat aneh. Karena di sini Matius tidak mengutip ayat manapun di dalam Perjanjian Lama. Kalau tadi dia mengutip dari ayat Perjanjian Lama yang pertama, yang kedua, di bagian yang ketiga ini dia tidak mengutip ayat manapun dalam Perjanjian Lama. Bahkan sebetulnya kalimat ini tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Tapi Matius mengatakan firman ini adalah yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bukan satu nabi, banyak nabi. Apa artinya, saudara? Saudara, Galilea adalah daerah yang sangat direndahkan oleh orang Yahudi. Ketika beberapa orang yang mendengar perkataan Yesus kagum dan berkata, ini pasti nabi yang akan datang. Sebagian lagi bahkan berkata, ini pasti Mesias. Orang lain yang mendengar itu langsung menyanggah. Tidak mungkin ada nabi datang dari Galilea. Tidak mungkin Mesias datang dari Galilea. Karena Galilea adalah daerah yang tidak masuk hitungan. Dan kalau Galilea itu direndahkan, Nazaret adalah tempat yang direndahkan di daerah Galilea itu. Saudara, istilah orang Nazaret itu bahkan menjadi ungkapan merendahkan. Saudara ingat kisah misalnya dalam Injil, waktu Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan Mesias, Yesus dari Nazaret. Reaksi Nathanael adalah, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tidak mungkin. Jadi kalau Galilea adalah daerah yang direndahkan, maka Nazaret adalah tempat yang direndahkan di daerah yang direndahkan. Maka apa artinya ketika Yesus disebut sebagai orang Nazaret? He becomes nobody. And he is rejected. Dia menjadi bukan siapa-siapa. Dan dia ditolak. Saudara, bukankah akan sangat berbeda kalau Yesus bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi kemudian dia juga tinggal di Bethlehem. Dan dia disebut Yesus orang Bethlehem. Sangat berbeda. Karena Bethlehem adalah kota Daud. Dan Alkitab mengatakan Mesias akan datang dari Bethlehem. Maka banyak orang akan memandang tinggi Yesus. Tapi Yesus tinggal di Nazaret. Supaya dia bisa disebut orang Nazaret. Untuk apa? Matius berkata ini menggenapi firman yang disampaikan para nabi. Banyak nabi. Firman yang mana? Saya kira firman yang dimaksud adalah bahwa Yesus akan dihina dan tidak dianggap. Nabi Yesaya misalnya mengatakan Yesus sangat dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Inilah yang digenapi Yesus dengan sebutan orang Nazaret. Ada beberapa hal lain yang saya renungkan dari bagian ini. Yang pertama, saudara perhatikan bagaimana Tuhan dengan luar biasa menuntun sehingga rencana keselamatannya tak mungkin gagal. Saudara, Tuhan menuntun kelahiran Yesus itu selangkah demi selangkah secara ajaib. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf kemudian diberitahu oleh malaikat tentang kehamilan Maria. Lalu Tuhan menuntun orang Majus dari jauh sekali untuk datang menyembah Yesus. Lalu Tuhan yang memberitahu Yusuf untuk lari. Tuhan juga yang memberitahu Yusuf untuk kembali. Lalu Tuhan menuntun Yusuf jangan ke Yudea tetapi ke Galilea. Setiap detil ada campur tangan Tuhan. Untuk apa Tuhan lakukan semua itu? Supaya rencananya menyelamatkan manusia tak mungkin gagal. Saudara, ada banyak kejadian di dalam dunia yang seringkali membuat kita sebagai orang Kristen bertanya, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan seperti diam? Tapi seringkali kita lupa bahwa we are dealing with God. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat sebuah mazmur yang sangat luar biasa, Mazmur 2, dikatakan di sana begini, bangsa-bangsa rusuh, raja-raja bersiap dan bermufakat, bersama-sama melawan Tuhan. Reaksi Tuhan adalah, dia tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Artinya apa yang bisa dilakukan manusia untuk menggagalkan rencana Tuhan? Kuasa apa yang bisa dikumpulkan oleh manusia untuk melawan Tuhan? Tuhan mentertawakan mereka.
Tapi apakah itu berarti saudara bahwa tidak akan pernah ada kejadian yang menyakitkan bagi orang-orang yang dipilih dan dituntun oleh Allah? Tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada kekacauan yang bisa membuat kita mempertanyakan Tuhan. Tidak begitu. Saudara, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus membuat mereka sangat menderita. Ditolak orang kampungnya, dihina. Mereka harus berjalan jauh ke Bethlehem, melahirkan di tempat yang hina. Setelah Yesus lahir, mereka harus ketakutan lagi, bangun tengah malam, lari ke Mesir. Mereka mengalami sulitnya perjalanan, membangun hidup di Mesir. Kemudian mereka harus kembali lagi ke Israel, mengalami kesulitan yang sama lagi. Mereka takut pergi ke Yudea, mereka pergi ke Galilea. Kemudian bersama-sama dengan Yesus mereka juga akan terus dihina sebagai orang Nazaret, nobody. Saudara, mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Padahal Tuhan dengan supranatural menuntun mereka. Tetapi sekalipun banyak sengsara, kesulitan dan penderitaan yang mereka alami, rencana keselamatan Allah yang besar tak mungkin gagal. Saudara, orang Kristen bisa menderita. Orang Kristen bisa menghadapi kesukaran besar. Bahkan Yesus pun mengalami penderitaan. Tetapi rencana Allah tidak mungkin gagal bahwa Dia akan membebaskan kita dari segala dosa dan penderitaan di dalam dunia ini. Mulai dari kita percaya kepada Yesus, dibebaskan dari perbudakan dosa. Kemudian Allah menyertai kita sepanjang hidup. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan nanti di kekekalan. Dan waktu itu kita dibebaskan sepenuhnya dan menerima semua yang Allah janjikan. Semua itu tak mungkin gagal. Allah hanya tertawa ketika orang mencoba menggagalkannya. Kita lupa we are dealing with God. Kita berhadapan dengan Allah. Saudara, saya ingat satu cerita. Satu kali ada seorang ibu yang sakit. Dia sudah coba berbagai cara untuk sembuh. Tetap tidak sembuh. Dia coba berbagai pengobatan, tetap tidak sembuh. Dia berdoa, dia minta orang doakan, tetap tidak sembuh. Dan dia mulai kehilangan harapannya kepada Tuhan. Lalu ada orang menasihati dia untuk pergi ke orang pintar. Dia pergi ke sana. Dia diberikan benang merah untuk diikat di tangan. Hati nuraninya melawan, saya orang Kristen harusnya tidak begini. Tapi karena sangat ingin sembuh, dia coba apa saja. Dan dia tetap tidak sembuh. Akhirnya Tuhan menegur dia. Dia bertobat. Dia berdoa minta ampun. Dia buang benang itu. Tidak lama kemudian ketika diperiksa dia sudah sembuh total. Ibu itu bercerita bukan masalah kesembuhannya, bukan itu poinnya. Tapi dia malu sekali kepada Tuhan. Dia orang Kristen, dia sangat ingin kesembuhan, dia sangat ingin dapatkan kebaikan tanpa peduli dari mana dia dapatkan itu. Dia merasa Tuhan bukan lagi jawaban bagi dia. Saudara, mungkinkah kita sering seperti ini sebetulnya? Kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hidup kita mengalami duka cita, tekanan, kesedihan, putus asa, dan kita pikir Tuhan bukan lagi jawaban bagi kita. Maka kita lakukan apa saja yang kita mau sekalipun tanpa Tuhan. Kita kesepian, kita cari apa saja yang bisa memuaskan kesepian kita. Kita menangis, kita cari apa saja yang bisa menghibur kita. Kita tidak percaya bahwa rencana Allah menyelamatkan kita. Dari mulai kita percaya, menyertai kita melewati segala kesulitan hidup. Sampai akhirnya kita berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Itu tidak mungkin gagal. We are dealing with God. Soalnya Rasul Paulus meneguhkan ini di dalam Roma 8 ayat 32. Dia berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Paulus memakai cara perbandingan untuk menjelaskan ini. Kalau saya boleh ganti suara begini, sama seperti kita berkata begini. Kalau batu saja dia bisa angkat, apalagi cuman kertas. Kalau nasi sebakul saja bisa dia habiskan, apalagi cuman sepiring. Nah, Paulus berkata di sini, kalau anaknya saja dia serahkan bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan yang lain? Saudara, waktu kita kehilangan pengharapan, ingatlah Yesus yang datang ke dunia dan mati tersalib. Jikalau Tuhan berikan itu, sebesar itu kasih-Nya, mungkinkah Dia tidak mengaruniakan segala yang baik kepada kita? Hari ini Tuhan memang tidak janjikan, tidak akan ada penderitaan. Tapi Tuhan janjikan penyertaan. Tuhan janjikan kekuatan. Tuhan janjikan bahwa Dia akan bekerja di dalam situasi seburuk apapun mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya.
sampai nanti Tuhan akan berikan keselamatan dan segala kasih karunia-Nya. Dan yang kedua, saudara, yang terakhir, saya ingin menutup dengan sebuah pemikiran. Saudara, berdasarkan bagian ini, ada seorang pendeta yang pernah mengatakan ada prinsip yang bisa disebut sebagai prinsip Nazaret. Prinsip Nazaret adalah Allah dengan sengaja mengambil orang yang rendah dari tempat yang rendah, atau dengan kata lain dia mengambil orang yang bukan siapa-siapa dan kemudian melakukan hal yang luar biasa dengan mereka. Prinsip Nazaret. Saudara, prinsip yang sama sebetulnya kita ketemukan juga di dalam tulisan Paulus misalnya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29, saya bacakan saudara bagi kita. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Prinsip Nazaret. Tidak penting dari mana saudara berasal, tidak penting apa latar belakang saudara, tapi yang penting adalah Yesus memegang hidupmu. Dan dia bisa mengerjakan hal yang besar dengan hidupmu. Saudara, itu prinsip Nazaret. Saya ingat sebuah ilustrasi begini. Kalau kita menempatkan seorang dokter ahli bedah di dalam ruang operasi yang modern, dan dokter itu kemudian bisa melakukan operasi dengan sukses, kita tidak akan terlalu kagum. Sudah sewajarnya. Tapi kalau dokter yang sama itu berada di pedalaman, di mana tidak ada ruang operasi, tidak ada listrik, tidak ada peralatan, dan kita kasih dokter itu Swiss Army knife, hanya itu. Dan kalau dokter itu bisa melakukan operasi yang sama dengan sukses, kita akan bilang, wow, itu baru dokter yang hebat. Dan itulah poinnya di sini. Kehebatan seseorang semakin terlihat ketika dia hanya memiliki alat-alat yang sangat rendah, tapi tetap dia berhasil. Allah memilih saudara dan saya yang rendah untuk menjadi saksinya dalam dunia. Dan dia pasti berhasil. Saudara, Yesaya mengatakan Yesus sangat dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kemuliaan Yesus sebagai anak Allah dibungkus di dalam kerendahan. Maka jika kita merasa kita somebody, orang hebat, orang baik, kita tidak akan pernah mau datang kepada Yesus yang menjadi nobody for us. Menjadi bukan siapa-siapa untuk kita. Kita tidak akan pernah mau datang kepada dia. Kita akan terus meludahkan keluar pil itu. Kita menolak Tuhan. Dan di tengah banyak keraguan kita, di tengah banyak kesulitan hidup yang kita alami, setan akan terus menggerakkanmu untuk menolak Tuhan. Tapi Tuhan akan tertawa. Karena tidak ada yang bisa menggagalkan rencana keselamatan Tuhan. Dan untuk apa kita menolak Tuhan? Tangannya terulur penuh kasih kepada kita. Dia menjadi jawaban atas masalahmu yang terbesar, yaitu dosa dan kematian. Dan ketika kita sadar kita memang nobody, bukan siapa-siapa, kita datang kepadanya, dia akan memegang hidup kita, menyelamatkan kita, dan melakukan hal yang luar biasa dengan hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita? Saya minta musik boleh mengiringi kita sambil kita masuk dalam waktu teduh. Saudara, ada dua hal yang saya ingin kita renungkan malam hari ini. Yang pertama, apakah saudara ragu kepada Tuhan? Sekian lama saudara mungkin mendengar orang bercerita tentang Tuhan. Saudara mendengar Injil, tapi saudara terus ragu kepada Tuhan. Mungkin saudara menolak Tuhan karena saudara anggap Alkitab adalah bohong.
Saudara anggap tidak mungkin ada keselamatan di dalam Yesus. Atau saudara anggap dirimu terlalu baik dan tidak membutuhkan keselamatan. Atau mungkin ada banyak pengalaman pahit dalam hidupmu yang membuatmu mempertanyakan Tuhan. Dan kau ludahkan keluar pil itu. Engkau menolak Tuhan. Tapi sebetulnya dalam hati engkau tahu engkau membutuhkan juru selamat. Dan Yesus terus menunggu. Tangannya terulur penuh kasih. Kapan engkau mau menerima Dia? Datanglah kepadanya malam hari ini. Dia tidak akan menolakmu. Atau mungkin saudara bilang, oh saya tidak ragu. Tapi mengapa kalau begitu tidak sepenuhnya percaya kepadanya? Mengapa di dalam kesulitan, tekanan, kesakitan engkau sering meninggalkan Dia? Melupakan Dia. Dan lari kepada yang lain. Maukah datang kepadanya malam hari ini? Tangannya terulur penuh kasih kepadamu. Yang kedua, saudara, Yesus adalah Raja yang harus melarikan diri, dikejar untuk dibunuh, dan ditolak oleh orang-orang yang untuknya Dia datang. Yesus lakukan itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Seperti dikatakan oleh Paulus, apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang hina dan tidak berarti bagi dunia dipilih untuk menunjukkan kuasa Allah. Maka jika kita merasa kita orang hebat, kita orang baik, kita tidak akan pernah mau datang kepada Yesus. Tapi kalau kita mengaku kita memang bukan siapa-siapa, kita datang kepadanya. Dia akan melakukan hal yang luar biasa dengan hidup kita. Siapapun kau, tidak penting. Asal Yesus memegang hidupmu. Kapan engkau mau sungguh-sungguh lagi menyerahkan hidupmu kepada Dia? Mengaku dirimu rendah, tapi menyerahkan diri ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing berdoa kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan. Responi dia di dalam doa. Datang kepadanya. Dia mendengar doamu. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih kepada kami. Engkau menjalani kehidupan yang penuh dengan penolakan di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Ampuni kami yang seringkali menolak-Mu lagi dan lagi. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami lagi kepadamu. Pegang hidup kami. Selamatkan kami. Dan lakukanlah seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.